bahasnya satu persatu, saya mau mohon maaf dulu nih buat parents di rumah kalau ternyata suara-suara di video ini bercampur dengan suara-suara lain. Ada suara orang ngomong, ada suara benda jatuh atau apa ya. Saya minta maaf karena belum punya studio. Mohon maaf ya, semoga parents bisa fokus. Jadi gini parents, saya itu toilet training ke Musa itu mulai Musa usia 1,5 tahun tadinya ya. Tapi karena pada waktu itu saya sambil ngajar, jadi saya tuh buka bimbel waktu dulu itu di rumah. Kalau misalnya Musa toilet training terus saya waktunya ngajar tuh repot banget. Saya harus ngajar sementara di rumah tidak ada asisten rumah tangga. Jadi di rumah itu saya cuma tinggal bertiga, suami, saya dan anak. Jadi ketika saya beraktivitas yang tidak bisa ditinggalkan keduanya ya, di sisi lain saya menjaga anak saya tidak bisa ditinggalkan. Di sisi lain saya harus ngajar juga murid-murid saya. Kalau misalnya ketika itu langsung toilet training rasanya sulit. Jadi saya tuh kurang sukses ketika toilet trainingnya Musa itu. Saya cuma bertahan 2 atau 3 hari ketika itu. Setelah itu saya menyerah. Kenapa? Karena ketika harus mengajar terus Musa ngompol, yang namanya lagi toilet training pasti kan ada ngompol-ngompolnya dulu kan, nggak langsung dia pipis dan buang air besar di kamar mandi, tapi ada drama-drama dulu. Jadi pada waktu itu saya tidak kuat, makanya saya mundur lagi nunggu Musa agak besaran dikit lah, jadi usia 2,5 tahun saya memulai lagi dari nol toilet trainingnya Musa. Berapa lama waktunya sampai Musa lulus toilet training? Kalau saya pribadi cukup lama, 1 bulan. Kenapa? Kesalahan bukan ada pada anak saya, tapi pada saya. Jadi saya tidak konsisten. Ya, ada rasa malas, ada rasa merasa masih terlalu sibuk dengan ini itu. Jadi sesekali dipakein, bukan sesekali, sering dipakein diapers lagi. Jadi Musa merasa bingung kayaknya ya waktu itu. Jadi saya tuh harus pipis di mana? Di kamar mandi apa di popok gitu kan? Pasti dia berpikir seperti itu. Kalau toilet training adik saya sama teman saya itu cepet, cuman 1 minggu. Nah caranya, jadi anak diberitahu dulu sebelum dimulai toilet training. Kalau adik saya 2 bulan sebelum toilet training, anaknya diberitahu bahwa nanti setelah umur 2 tahun kamu sudah tidak pakai diapers lagi, kamu pipis dan pup di kamar mandi, karena memang seharusnya tempat pipis dan pup itu di kamar mandi. Pelaksanaannya, jadi kita ajak anak kita 1 jam sampai 2 jam sekali untuk pipis di kamar mandi. Langsung kita beritahu anak kita, yuk sekarang waktunya pipis, kita ajak langsung dia ke kamar mandi. Tapi kalau misalnya mau pup, nah kita lihat ciri-cirinya dulu. Kan kita biasanya udah tahu tuh anak kita mau pup. Nah kita lihat, baru kalau ciri-cirinya udah mau pup, kita langsung buru-buru bawa ke kamar mandi. Nah bagaimana kalau malam hari? Sebaiknya jika sudah toilet training, malam hari pun sama seperti siang hari. Misalnya kita pasang alarm 2 jam sekali, lalu kita bangunkan anak kita ajak ke toilet untuk pipis, agar anak terbiasa untuk pipis di kamar mandi. Nah, lalu apa kunci sukses toilet training ini? Kunci sukses adalah ada di konsisten. Jadi orang tua harus konsisten mengajak anak untuk pipis dan pup di kamar mandi. Nah kayak gitu seharusnya ya. Kalau saya nggak, saya pakai diapers, pagi-pagi baru bangun tidur saya ajak dia ke kamar mandi untuk pipis. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan ketika toilet training? Kalau saya pribadi dulu menyiapkan spray waterproof, jadi ketika anak ngompol, kita lebih mudah untuk membersihkannya. Parents juga bisa menggunakan perlak. Nah, saya juga dulu sempat menggunakan seperti toilet duduk untuk anak-anak khusus toilet training. Namun itu tidak terlalu lama, paling hanya beberapa kali. Lebih baik parents langsung saja mengajak ke kamar mandi.
Nah, ada juga biasanya di kloset duduk ya, ada itu buat khusus anak-anak, nanti saya sertakan gambarnya ya. Persiapkan juga kesabaran yang banyak ya, karena seperti saya bilang tadi bakal ada drama-drama. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya berpergian? Kalau saya pribadi ketika berpergian yang misalnya dirasa sangat jauh dan lama, saya pakaikan diapers. Kalau misalnya kalau deket-deket, saya kayak ke mall, apa kan ada toilet, jadi kita nggak sulit mencari, boleh tidak pakai diapers, tapi kalau saya ya gitu lah, jangan ditiru ya. So, ada satu hal yang benar-benar harus parents ingat. Kita harus benar-benar mengajarkan anak kita untuk pipis di kamar mandi. Jangan di sembarang tempat. Contoh, misalnya parents lagi pergi keluar, terus anak kita mau pipis, kita izinkan anak kita pipis di sembarang tempat. Oh no, jangan sampai begitu. Sebisa mungkin kita cari kamar mandi jika anak kita masih bisa nahan. Tapi kalau misalnya anak kita benar-benar tidak bisa nahan, kita persiapkan seperti botol atau ada tuh ya botol lah, minimal botol aqua atau apa, sebut merek. Minimal botol, kita bawa botol yang khusus buat dia pipis, kita ajak ke tempat yang tidak ada orang, lalu kita ajak anak kita untuk pipis di situ. Sebisa mungkin seperti itu, jangan dipipis sembarang tempat di jalan atau di mana. Ajarkan anak kita rasa malu dari sejak mereka masih kecil. Lalu parents juga harus ingat tetap konsisten. Buktinya adik saya berhasil menerapkan toilet training 1 minggu saja. Selamat Teteh Haura, sudah lulus toilet training berkat kerjasama antara Ummah dan ayahnya. Teman saya juga sama, teman saya berhasil menerapkan toilet training selama 1 minggu saja. Yeay, Kirani, kamu hebat, berkat Bunda Yosi. Sekian sharing dari saya, ambil yang baik-baiknya aja ya. Seperti contoh kedua orang tua hebat tadi, teman saya dan adik saya yang berhasil menerapkan toilet training dengan cepat. 1 minggu cepat lah ya untuk seorang anak. Oke, segitu dulu nih parents sharingnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya tunggu kritik dan sarannya, sangat saya tunggu. Sebelum itu, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen, dan share video ini ke media sosial teman-teman semua. So, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.